judi untuk menaikkan mental tanding, kita balik tanya, bagaimana cara membentuk mental judi? Terus saya panggil lagi, bentar, saya bilang, skornya berapa? 2-0, 2-0 katanya kan? Bukan, skornya 0-0. Jangan dipikirin itu. Skornya kebalik jadi 4-2. Ya. Ini adalah gospel. Ya. Ini adalah garis bidikan dari tengah gospel ke bola putih. Sip. Dan ini adalah sudut antara garis masuk dengan garis bidikan. Oke. Ini adalah sudut. Wah, bagi 3 nih 50.000. Salam biliar tanpa judi, ketemu lagi di channelnya Om Biliar ya. Nah, di Maxima ini saya akan mengadakan coaching klinik, yang mana coaching klinik ini saya yakin belum ditemukan di pelatih manapun, insya Allah lah ya. Untuk khusus yang di Maxima ya, karena saya yakin kebanyakan pelatih itu ngelatihnya terlalu teknis, dan di sini saya akan ngelatihnya tentang hypnosport atau non teknis, yang mana kita mengandalkan emosi kita untuk latihannya biar semangat, biar ini membuktikan ke teman-teman semuanya nih bahwa saya itu bisa ngelatih loh ya. Tapi enggak lah, enggak ke sana ya. Ya intinya kenapa saya menjadi Om Biliar, karena untuk melatih offline saya nggak ada waktu lagi. Jadi saya yakin ini akan menjadi materi mahal buat kalian dan bisa dipraktekkan dengan gampang. Ikutin terus. Nah, jadi teman-teman semuanya, dan izin juga nih sama pelatihnya Maxima nih. Sama-sama. Jadi di sini bukan maksudnya menggurui, tapi lebih ke sharing ya. Ya. Lebih ke sharing, dan ini juga bisa dibuat bekal untuk melatih juga. Siap. Dan untuk teman-teman latihan juga di rumah. Nah, untuk permasalahan biliar ini, poin kemenangan itu kan dimasukin bola nih, memasukkan bola. Mau gimana pun caranya, kalau kita nggak masuk bola ya kalah. Secara teori ya di biliar, kalau kita gagal memasukkan bola itu udah dianggap kalah, karena kita udah nembaknya bergantian. Nah kalau di biliar ini kan kemarin saya sering, kenapa hypnosport? Karena ya permasalahan biliar itu non teknis. Handicap 5 misalnya, dia bisa bermain menjadi handicap 3. Handicap 4 bisa bermain layaknya handicap 7. Itu tergantung emosional kita. Nah untuk di biliar ini saya biasa ngelatih itu fundamental dan non teknis itu dari mereka pegang stick itu udah saya ajarkan. Dan ini sedikit bocoran nih, ya sedikit bocoran, mungkin banyak yang belum tahu rate saya ngelatih mungkin termahal di Indonesia. Dan akhirnya kenapa saya mengganti menjadi Om Biliar, karena saya nggak ada waktu lagi buat ngelatih. Ya mending ini dibagikan ke teman-teman semuanya ya. Ke Bang Roy juga mungkin bisa dipakai juga untuk melatih, dan Siap. jangan dimahalin juga ya. Enggak. Enggak ya, Enggak. aman ya. Saya dapatnya gratis, saya bagikan gratis. Wah, lagi. mantap ya di Maxima Pool Arena ya. Ya. Nah, jadi biliar ini sama seperti kita menghadapi masalah sehari-hari. Kita misalkan masalah ujian semesteran kuliah. Kita mengejarkan soal itu, otomatis kan kita sendiri yang ngelakuin. Nggak ada yang namanya bocoran soal, walaupun ada itu namanya curang kan. Nah, biliar ini kita di meja itu kita menyelesaikan masalahnya, masalah sendiri. Bagaimana kita menghadapi masalah sendiri ini, kita butuh sosok nih. Butuh sosok. Ada namanya mentor, ada namanya pelatih. Pelatih ini nggak sekadar mengajarkan teori, tapi pelatih ini harus menjadi sosok buat yang dilatihnya. Nah, sosok ini nggak harus bisa biliar. Bisa orang tua, bisa saudara. Contohnya Bang Yudi nih. Sorry, Bang Yudi handicap berapa? 3. Handicap 3. Ketemu teman dekat handicap 7. Anggaplah lagi PON sekarang. Karena atlet PON itu menganggap Bang Yudi ini merupakan teman dekat dan dianggap sosok, pada saat time out yang ditelepon Bang Yudi dulu nih. Gimana nih, semangatin. Nah, berarti kan seorang pelatih itu bukan sekadar mengajarkan teori aja, tapi berusaha menjadi sosok buat yang dilatih gitu. Nah, di meja biliar kita kan nggak ada sosok nih, bagaimana caranya kita menyelesaikan bola di atas meja? Jawabannya adalah ya bagaimana cara kita menjadi sosok buat diri sendiri. Live ini bisa menjadi tempat belajar.
Tempat belajar ini kita menghadapi kamera, dilihat orang, ditonton live. Bagaimana kita menyelesaikannya? Yaitu tadi, kita harus memahami energi-energi yang masuk ke dalam otak. Energi ini terbagi dua, energi positif, energi negatif. Sebisa mungkin pada saat energi negatif masuk, kita harus berhenti dulu nih. Nah, itulah pentingnya rutinitas di biliar. Berhenti, stop, dicok kan. Kita bukan bingung, kita harus mikir ini energinya dari mana nih. Oh, ternyata dari live. Dari live. Berarti kan itu merupakan energi negatif. Kita bisa merubahnya menjadi energi positif. Energi positif ini bisa menambah rutinitas, contohnya ngecok tadi, ngelap stick, ambil posisi, kalau ragu berdiri, sampai sumber itu benar-benar hilang. Apalagi kan di biliar ini banyak pemain yang mainnya lama. Mungkin tahu ya, pemain Indonesia yang mainnya lama kan? Ya. Waduh, nanti di-cut ya. Ya itu ya. Itu. Tapi itu bisa menjadi trik. Menjadi trik dalam artian dia berusaha memasukkan energi negatif buat lawannya. Yang mana lawannya tadi bakal kacau. Nah, ini sedikit cerita nih. Saya kemarin ngelatih atlet Palembang. Ikut Porprov. Semua atlet saya itu nggak pernah juara di kejuaraan apapun, termasuk pemula. Termasuk pemula ya. Jadi saya latih dia 3 bulan full mental. Full mental ini kita menanamkan semua pertandingan, semua peserta, mereka pasti pressure. Suka nggak suka. Nah, gimana caranya saya membuat perilaku atlet saya itu membuat lawannya tambah pressure. Cara jalan, cara menghadapi bola, sikap. Nah, sikap terpenting juga. Sikap menghadapi bola gagal, sikap menghadapi bola berhasil. Jangan salah, kita terkadang bermain melewati kapasitas bermain kita misalkan. Kita latihan biasanya cuma 3 bola masuk. Tapi pada saat bertanding kita bisa menghabiskan 9 bola. Nah, itu bahaya juga. Karena kita melewati kapasitas kita sebagai pemain yang sebenarnya. Yang mana pada saat kita udah dinaik ke atas, otomatis jantung kan tambah berdebar kan. Kita harus stop. Wah, ini bahaya nih. Walaupun kita skornya leading ya, 2-1 misalnya. Wah, ini bahaya nih, stop nih. Sumbernya dari mana nih? Nah, sebisa mungkin kita tahan dan kita atur emosinya. Biliar memang olahraga yang mengadakan teknis, fisik, penting, yang penting. Latihan, kita latihan nih, kita run out, break run out, break run out. Kenapa pada saat turnamen kita kacau? Ya itu tadi, kita latihan 100%. Pada saat pertandingan, pada saat live, teknik itu digunakan hanya 20%. Sisanya full mental. Sisanya full mental, benar nggak Bang? Betul. Ya, jadi seorang juara itu adalah orang yang bisa mengatur emosinya hanya 50%. Kalau kita main dengan emosi 100%, kacau. Ya, ini kemarin live ini bisa menjadi contoh kan. Kita biasa main bagus. Pada saat duduk live, mulai ke depan. Pertanyaannya, kenapa saya bisa main bagus? Kadang-kadang jelek ya maksudnya ya. Tapi bukan berarti saya bagus terus. Ya, secara main, saya sudah siap kalah. Karena sudah menyiapkan hadiah dari sponsor. Ya enggak. Jadi saya main lepas aja, nothing tulus. Wah, itu bagus, bukan bagus. Semua pemain biliar ini nggak ada yang bagus. Kita bertanding nih, misalkan Bang Roy bertanding lawan handicap 7. Main nih kalah. Kenapa kalah? Lawannya bagus. Tapi pada dasarnya bukan lawannya yang bagus. Tapi kitanya yang kurang latihan, kurang mengendalikan emosi. Nah, balik lagi nih, saya cerita tentang Porprov tadi kan. Jadi atlet saya itu ada cewek satu, bener-bener nggak bisa main. Dan akhirnya pemain saya tadi mendapatkan medali perak. Medali perak. Nah itu, akhirnya saya mempelajari benar-benar tentang non teknis, hypnosport, sampai kita sharingnya ke rumah rehabilitasi narkoba kemarin. Bagaimana caranya membentuk mental seorang pecandu narkoba. Benar-benar sampai ke dalam itu. Dan akhirnya saya gabungkan ke biliar, oh ternyata sama. Biliar dengan pecandu narkoba, dengan pecandu mental lainnya, benar-benar sama. Bagaimana kita menghadapi permasalahan di biliar itu, bagaimana cara kita menghadapi di kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi kan sering mendapatkan bisikan-bisikan harus judi untuk menaikkan mental tanding. Itu ada counternya, ada jawabannya. Kalau ada orang bilang judi untuk menaikkan mental tanding, kita balik tanya, bagaimana cara membentuk mental judi? Nggak ada yang bisa jawab.
Misalkan ada yang bilang nih, kalah terus bertanding, judilah biar mentalnya naik. Oh ya udah, saya pengen menang judi, gimana caranya? Nggak bisa. Dan itu suasananya berbeda. Terus ada bahasanya begini, berlatihlah bagaikan kita bertanding, berlatihlah bagaikan kita, bertandinglah bagaikan kita berlatih. Terus terang sampai sekarang saya belum pernah ketemu yang bisa menjelaskan hal itu. Tapi sorry nih Bang ya, bukan maksudnya ini. Maksudnya ini saya ingin berbagi pengalaman aja kan. Dan akhirnya setelah saya cari-cari tentang bahasa-bahasa berlatihlah bagaikan kita bertanding, ternyata kita harus latihan itu benar-benar pada saat kita ngerasain apa yang di pertandingan. Kita harus mengalami pressure. Contoh kita latihan di sini nih, di Maxima. Minggu depan mau ke Jurnas misalnya kan. Otomatis kan kita bakal menghadapi pressure yang nggak bakal kita temui. Sesuatu hal yang nggak bisa kita kendaliin nih. Hujatan penonton, panitia yang curang misalnya kan. Lawan yang sering juara. Nah, jadi kita latihan tadi, cobalah kita latihannya di tempat lain. Anggap di Bandung ini Breaksuit Arena misalnya kan. Yang suasananya asing. Kita datang ke Breaksuit Arena dengan kostum pertandingan, pakai rompi, malu, harus. Karena kita harus berusaha menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar. Datang ke sana kita pakai rompi, latihanlah di situ. Kalau kita berhasil latihan di situ, dilihat orang, dilihat ini, dan latihannya bagus, di pertandingan, mudah-mudahan bisa lebih juga. Terus, bertandinglah bagaikan kita latihan. Sama kayak live nih, gak usah pertandingan, live nih. Gak pernah live kan? Kita anggap pada saat kita bertanding itu suasana yang ada di Maxima. Kita bertanding ke Jurnas balik lagi ke Breaksuit misalnya kan. Ke Breaksuit, kita anggap kita lagi mau ke Maxima. Kita mau ketemu yang pegawai yang biasa nemuin kita. Penonton kita anggap pengunjung yang di sekitar. Apakah mudah? Susah. Ini ada treatment khusus. Yang mana istilahnya kita itu jangan terlalu fokus. Mungkin ada yang pernah baca buku nih ya, buku namanya Teras, Filosofi Teras. Jadi kita di dunia ini jangan terlalu fokus sama hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita mau berangkat ke Jurnas, kita selalu memikirkan, wah, kita membawa nama daerah, kita nanti ini, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi ya kita di biliar, kita di kehidupan, kita harus fokus itu sama yang bisa kita kendalikan aja. Yang bisa kita kendalikan apa? Pikiran. Pikiran tadi masuk nih energi negatif. Ya kita harus stop nih. Wah, ini sumbernya dari mana nih? Bagaimana menanggulanginya? Nah kalau saya pribadi itu punya metode. Punya metode nih. Metode ini hampir nggak pernah saya bagikan kemanapun. Nama metodenya itu mengendalikan bisikan. Keren ya. Mengendalikan bisikan. Jadi pada saat kita ada energi negatif masuk, main nih bertanding kan, kita harus bener rasain perasaan kita, emosi kita. Pas dateng Bang Roy misalnya, pas dateng Bang Roy misalnya nggak seneng sama Bang Yudi misalnya kan, ya nggak. Contoh dateng, ada Yudi lagi, kacau ini, kenapa kan? Nah itu harus stop nih, wah ini sumbernya dari Yudi nih. Nah itu berarti saya menyebutnya bisikan negatif. Ya, tadi kan mengendalikan bisikan kan. Bisikan ini harus kita sadari adalah nyata. Ini nyata nih, bisikannya nyata. Bagaimana cara kita menanggulanginya? Setiap orang itu berbeda-beda. Menanggulangi setiap orang itu berbeda-beda. Contoh Bang Roy lagi kan. Wah, ada Yudi nih. Ternyata Bang Roy ini ada metode sendiri. Ngapain takut badannya lebih kecil? Misal, ya enggak? Tapi itu beda lagi sama siapa namanya? Siapa? Laudri misalnya ketemu Yudi, badannya lebih gede kan? Masuklah ke pikiran kita. Waduh, ada Bang Yudi nih. Energi negatif kan? Nah, ya, kita harus berusaha memasukkan energi positif. 5 energi positif. Bisikan positif itu 5. Jadi bisikan positif pertama begini. Ngapain takut? Bang Yudi kan nggak pernah marah. Kan sama-sama makan nasi. Itu misal ya, karena setiap permasalahan pasti beda-beda. Nah itulah di biliar.
Jadi pada saat kita menembak bola biliar, ada layout di atas meja, kita itu bukannya bingung, harus masuk semua, energi positif masuk. Ketemu pertandingan, Bang Yudi ketemu Bang Roy misalnya kan, aduh lawannya hebat, bisikan negatif. Kita berusaha masukin bisikan positif. Bisikan positif begini, ngapain takut, kita sama-sama nembak, sama-sama ada peluang nembak, ngapain pressure. Kalaupun dia lebih bagus, saya cuman pengen nyuri cara pengambilan tembakan dari Bang Roy. Kan banyak nih. Nah, akhirnya otomatis kita main lebih tenang. Kita main lebih tenang, inilah yang bakal memasukkan energi negatif buat lawannya. Karena kalau ekspresi Yudi nembak gagal terus nih, tapi ekspresinya flat, lawan pasti tambah berdebar. Contoh, Bang Roy nembak, Yudi duduk, pasti sering kan bilang dalam hati, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Harus stop. Ini sumbernya nggak boleh nih, karena pada saat bolanya masuk tambah kenceng pasti. Balik lagi nih ke pemula. Jadi sebisa mungkin kita baru belajar itu harus mempelajari teknis dan non teknisnya semua. Jadi itulah fungsinya teori sebenarnya. Teori di biliar itu fungsinya, biliar ini kan olahraga feeling nih. Bagaimana kita membentuk feeling dari tahu teori? Bagaimana cara kita membentuk feeling dari memahami non teknis? Kita nembak, terus Yudi bilang, kok nggak masuk ya? Sering kan? Berarti kan nggak tahu teorinya. Dan kok nggak masuk ini, kita ngomong nih, kok nggak masuk ya? Inilah energi negatif masuk lagi, yang akan mempengaruhi tembakan selanjutnya. Tapi kalau kita nembak nggak masuk, oh ketipisan, udah selesai, nggak kemana-mana lagi, ketinggalan skor. Nah ini saya cerita lagi nih, power tadi kan. Jadi atlet saya itu ketemu di semifinal, nyari 4 kemenangan, main double kan, main double, ketinggalan 2-0, atlet saya nggak nembak, lawannya break run out. Terus atlet saya break, nggak ada yang masuk, habis lagi, ketinggalan 2-0. Cari 4 nih, saya ke time out. Time out, inilah peran pelatih ya. Maksudnya jangan kita basuh, kenapa kamu enggak? Saya rangkul, udah biasa itu. Di biliar biasa, kalian juga nggak nembak. Karena kalau kita membahas masalah yang terjadi di meja, tambah kacau pasti. Misal kita bilang, kamu itu harus fokus, tambah nggak fokus. Sama kayak kita lagi berduka nih, ada keluarga, mohon maaf, misalnya ada yang meninggal misalnya kan. Ada temen yang bilang, sabar ya, makin sedih pasti. Makin sedih. Jadi kita harus langsung ke solusi gitu. Saya rangkul, udah, kalian gak nembak, aman. Pokoknya ingetin aja yang dilatih kemarin apa aja, siapa yang jadi kapten, ini segala macam. Udah, mental udah mulai stabil lagi, sekarang bertanding. Terus saya panggil lagi, bentar, saya bilang, skornya berapa? 2-0. 2-0 katanya kan? Bukan. Skornya 0-0. Jangan dipikirin itu. Skornya kebalik jadi 4-2. Masuk ke final. Jadi ya kesimpulannya biliar itu yang juara itu yang emosinya stabil. Gak ada yang hebatnya, gak ada yang 6 kali run out. Kalau pas 6 kali run out misalnya kan biasa latihan. Pas narik stick, waduh cicilan belum dibayar ini. Kacau pasti. Ya pemain biliar itu pasti ada masalahnya masing-masing. Itu. Nah, itu tadi. Jadi intinya terpenting biliar itu tadi adalah non teknis. Nah, terus di sini ini juga bisa untuk dilatih nanti ya, kalau ada kurang nanti filenya minta di ini. Bapak yang ganteng ini, Ajang. Nih. Nah, jadi ini cara memasukkan bola nih. Tapi dengan catatan ini udah bisa nembak. Nggak bisa kita baru pegang stick mau latihan ini, nggak bisa. Jadi benar-benar udah bisa nembaknya lurus lah minimal. Nah terus di sini juga ini saya buat versi saya nih. Poin-poin kepentingan, poin-poin penting dari bermain biliar. Pertama shoot making. Shoot making ini hanya sekedar memasukkan bola, tanpa ada style bola putih. Ya, pokoknya hanya memasukkan bola aja lah. Karena poin kemenangan itu di memasukkan bola kan. Ini ball position. Ball position ini berarti ada perintah
memasukkan bola dan perintah ke bola putihnya. Bola objek ball masuk, perintah bola putihnya apa nih? Stop ball misalnya. Nah, itu berarti ball position. Perintahnya memasukkan bola dan membuat bola putihnya bergerak ke kanan, misalnya kan kita taruh tisu, berarti namanya ball position. Dan ini juga bisa untuk Bang Roy ngelatih juga nanti. Ngelatih di sini kan bisa dipecah-pecah nanti, banyak ini. Tinggal metode kita aja. Kemudian run out. Kan tadi poin penting biliar itu adalah memasukkan bola, ball position, dan next levelnya menghabiskan bola, run out. Run out ini kita harus dari 3 bola dulu. Nanti ada dijelaskan di sini. Di sini ada poin-poinnya nih. Biar makin semangat. Cemen cuma segini, naik lagi dong. Nah, ini biar semangat. Gitu kan. Nah, ini juga layout bisa untuk diisi kan. Bisa di print nanti poinnya berapa. Jadi ada 30 bola sebanyak 5 set, berarti 150 bola. Nanti dijumlahin. Nih, ini kalau yang shoot making aja ya. Kalau setiap masukin bola poinnya 1. Kalau berhasil 40 sampai 49 dari 150 bola, berarti cemen. Ya, naik lagi. Kalau ball position. Ball position nih. Stop ball misalnya kan. Kita taruh di sini stop ballnya di mana? Berarti ada 150 kan? Cuman masuk dan bolanya nggak stop, berarti 1 poinnya. Kalau masuk dan stop, berarti poinnya 3. Kalau nggak masuk 0. Nah, ini dijelaskan. Nah, sekarang langsung aja ya, biar cepat selesai nih. Nanti ini pegang aja nih satu-satu nih, siapa nih? Oh, cukup nih kayaknya nih. Cukup, pas. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kan istilahnya non teknis. Yang terpenting biliar itu kan non teknis nih. Nah, sekarang kita ke teknis. Kalau ingat bahasa saya tadi itu, kita jangan terlalu fokus sama sesuatu hal yang nggak kita bisa kendalikan. Nanti nonton aja di YouTube-nya kalau lupa kan. Nah, kenapa orang nembak bola sering nggak masuk? Itu tadi terlalu fokus sama suatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Masuk nggak ya? Ya nggak? Terlalu fokus sama lubang. Nah, di sini saya akan membagikan ilmu bagaimana cara kita fokus sama suatu hal yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu yaitu cara nembak, cara berpikir, cara melepaskan bola, cara menempatkan bola di bola sasaran. Untuk panduannya itu setengah bola. Setengah bola itu kalau begini kan dia full bola kan. Dari sini biar kelihatan. Ini kan full bola kan. Coba kamu geser sampai setengah di mana? Nah, ini. Jadi kalau saya biasa ngelatih, saya nggak bakal kasih tahu dulu. Sampai yakin. Sampai yakin setengah bolanya di mana. Kalau yakin nggak apa-apa. Nah, coba lihat. Setengah bola atau enggak nih? Enggak. Lebih. Lebih. Berarti geser lagi. Geser lagi. Oke. Nah. Yang berarti setengah bola itu pinggiran bola putih ini, pinggiran bola putih harus kena tengah-tengah bola sasaran. Nah, itu namanya setengah bola. Setengah bola. Tengah-tengah bola sasaran. Tadi saya bilang kan ini nggak bisa untuk pemula nih. Pemula boleh, tapi asalkan bisa tembakan lurus. Kenapa yang nggak bisa main, belum bisa metode ini? Karena lepasan stick belum tentu lurus. Kayak di sini. Mindsetnya setiap tembakan adalah lurus. Ini bisa dijelaskan lagi. Itulah kenapa kita harus latihan stop ball. Biar untuk memaksa stick kita itu harus lurus.
Stop ball kan lurus nih. Ya. Kalau sticknya begini, berarti kena efek. Apalagi begini. Ini lurus. Olahraga biliar ini olahraga yang membentuk muscle memory dan memori otak. Bagaimana terjadinya stop ball? Bagaimana cara otak kita memerintah tangan kita untuk menembak bola putih ini stop? Kenapa sering terjadi gagal? Karena kita sering gagal stop ball karena kita terlalu fokus sama sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya otak kita memerintah tangan kita, ayo stop ball, ayo stop ball. Itulah sering terjadi gagal. Kita latihan menembak bola masuk, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk. Itulah sering terjadi gagal bola masuk. Jadi kan otak kita ini sama seperti otot tangan. Semakin dilatih, otak kita semakin kebentuk. Jadi pada saat kita latihan menembak bola stop ball, perintahkan tangan kita ini hanya fokusnya di tembusan stick. Tembus stick, belum stop. Oh, berarti kurang cepat. Perintah lagi. Otak kita memerintah tangan kita, cepetin tangannya. Jadi bukan kita perintah tangan kita, ayo stop ball. Jangan, gagal pasti. Ayo draw shoot, ternyata loncat bolanya. Ya enggak? Semakin ada ketakutan, semakin kita gagal. Semakin tidak ada ketakutan, kalau kita gagal, kita tahu letak salahnya di mana. Saya kemarin udah ikut coaching nih, ya enggak? Mau latihan draw shoot. Kata Om Biliar, fokusnya di tembusan stick. Jangan takut. Kita tembak nih, cep, loncat. Oh, ke bawahan, selesai. Jadi kalau kita memerintahkan tangan kita, ayo draw shoot, ayo draw shoot. Kita nggak tahu kenanya di mana. Kenapa ya nggak draw shoot ya? Nah itulah permasalahannya. Jadi tadi kan semua tembakan adalah lurus kan? Kita miring nih, berarti ada sudut. Sama, kita fokus ke bidikan, ke kontak poin, sticknya harus lurus juga. Kenapa sering gagal? Karena fokus sama sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Fokusnya ke lubang. Mentang-mentang lubangnya ke kanan, nggak sengaja tangan kita ngefek ke kanan. Karena berharap masuk tadi kan. Jadi kita nembak nih, bolanya ke kanan. Biasanya ini kena efek kanan. Tapi kalau kita fokus sama sesuatu hal yang bisa kita kendalikan, fokusnya sama proses, oh ini lurus harus. Nembak, gak masuk, oh kurang tipis, selesai. Nah itu tadi. Tadi kan setengah bola nih. Sebelum saya menjelaskan ini, kita harus tahu dulu apa namanya garis masuk, garis bidikan, dan sudut. Siapa namamu? Sini. Sering nonton channel aku nggak? Sering. Ya benar. Iya. Sebutkan di mana garis masuk, garis bidikan, dan sudut. Kalau tahu 50.000. Bola yang mana? Ini kita mau ini. Ya sudut itu yang mana? Garis masuk yang mana? Dan sudut yang mana? Garis masuk tuh yang ini lurus. Oke, sudut. Garis bidikan yang mana? Terus kalau garis bidikan tuh di sini. Hah? Ya, ayo. Mana? Eh, Tadi ini katanya garis masuk. ya, garis masuk. Nah, sekarang garis bidikan. Garis bidik. Oh, di sini. Takut salah. Salah nggak apa-apa. Eh, Bukan sekolah ini. garis masuk kan 50 bagi 2. Tuh, kalau mau nggak 50 bagi 2? gak apa-apa. Nggak apa-apa katanya. 50 bagi 2. Ayo Bang, gimana Bang? Garis masuk Bang. Garis masuk. Ditunjuk. Garis masuk yang mana? Nah, garis bidikan. Garis bidikan yang sini. Bola putihnya di sini misalnya. Oh, bola putihnya di sini. Nah, Garis bidikan sini, masuknya ke sana. sekarang sudut, yang mana sudut? Garis sudut. Ya, Garis sudut dari bola putih. ya di posisi ini, yang mana posisi sudut? ini. Ya, Sini lah. Kan mau masuk ke sana. itu garis masuk. Garis masuknya yang ini. Itu garis Lurus. bidikan. Garis bidikannya. Ya. Garis masuknya yang Ya, sana. nah sudut. Garis sudutnya tembakan dari bola putih ke hitam
untuk masuk ke 5 ke sana. Nah, bagi dua lagi. Bagi dua lagi. Bagi tiga. Ayo Bang. Ayo Bang. Ini adalah garis masuk. Ya, Ini adalah gospel. ya. Ini adalah garis bidikan Oke. dari tengah gospel ke bola putih. Sip. Dan ini adalah sudut antara garis masuk dengan garis bidikan. Oke. Adalah sudut. Wah, bagi tiga nih 50.000. Nah, jadi panduan kita latihan bola itu harus 1 diamond. Kenapa 1 diamond? Karena dekat. Membayangi potongan bola lebih gampang. Sekarang kalau ada pemain dunia itu, kenapa dia walaupun bola dekat dia begini? Dia membayangi garis masuk. Membayangi garis masuknya. Membayangi garis masuknya bisa sampai sana. Sampai sini nggak apa-apa kalau kita jangkauannya nggak luas kan, sampai sini nggak apa. Apalagi bolanya semakin jauh. Nah, biasanya rutinitas pemain dunia itu di Taiwan ya khususnya yang memang benar-benar belajar kan. Dia jalan setelah membayangi garis masuk, dia jalannya searah. Membayangi garis bidikan. Nah, kalau kita biasa rutinitasnya begini dan tiba-tiba langsung begini, nah ini keliru. Pasti hilang bayangan, visualisasi garisnya pasti hilang. Jadi biasa mereka tuh begini, enggak, jalannya begini, dia masih mikir lagi. Di sini dia membayangi potongan bola. Oh, sudutnya sekian. Perkara masuk atau enggak ya tergantung tangan. Udah, teori hanyalah teori. Kalau kita nggak latihan percuma. Kayak saya nih, tahu teori, tapi kalau mainnya nggak begitu bagus kan? Itulah enaknya pelatih sebenarnya. Kalau pelatih itu nggak ada salah, nggak nembak gagal, kan bukan pemain, pelatih selesai. Iyalah, itu tadi sosok kan. Murid saya ada juga yang handicap 6 ngobrol. Saya kalah nggak apa-apa, saya pelatih gitu kan. Selesai. Nah sekarang tadi kan potongan bola nih, potongan bola. Nanti kalau bingung nanti nonton aja YouTube-nya ya. Ah, 50.000 lagi sini. Dengan posisi bola putih di sini, di mana garis masuk, garis bidikan dan sudutnya. Ayo. Garis masuk tuh yang di sini. Tarik dari bola putihnya, tarik. Ini kan garis bidikan. Terus dari sini ke lubang garis masuk. Terus kalau sudut itu antara garis masuk sama garis Mana bidikan. sudutnya? Di sini. Keliru. Jadi garis masuk, garis bidikan dan sudut satu garis lurus. Di sini nggak ada sudut. Iya, karena lurus, nggak ada sudut. Mau boleh ya? Bagi dua sama Ajang. Nah, kenapa bola lurus susah? 50.000. Kenapa bola lurus lebih susah daripada bola yang miring? Ayo. Bagi dua. Ini catat Jang ya. Anak-anak sekolah aja. Bingung? Bingung ya? Oh, lambaikan kamera, nyerah bilangnya. Tuh, nyerah. Kenapa bola lurus lebih susah? Karena potongan bolanya nggak kelihatan. Nggak ada sudut. Jadi untuk membayangi potongan bola tuh nggak ada. Bola miring, kelihatan potongan bolanya. Tapi itu balik lagi, tergantung posisi bola sasaran ya. Semakin jauh, jangkauan garis masuknya semakin nggak ada. Semakin dekat, begitu, garis masuknya ada banyak. Mau kemana pun masuk kan. Nah sekarang, tadi kan panduannya 30 derajat. Kalau dia lurus, ini nggak ada sudut, berarti 0 derajat. Untuk layout di atas meja ya, ini fun fact ya. 99% posisi bola tuh ada sudut. Kita ketemu bola yang sangat lurus itu sangat jarang. 99% bola di atas meja itu pasti ada sudut. Geser dikit ini ada sudut sudah. Ada sudut. Kalau nembak ini kita nembak lurus masuk memang. Tapi ya karena bola ini dekat. Tapi kalau kita nembak begini, misalnya geser sedikit sini, nggak masuk karena jauh jangkauannya. Tapi ini dasarnya nih. Nah,
30 derajat setengah bola itu satu kesatuan. 30 derajat sudah pasti setengah bola. Setengah bola sudah pasti 30 derajat. Untuk menemukan sudut 30 derajat, bagusnya dari sini sih ngelihatnya. Bagusnya dari sini. Nah, saya putul ya. Nah, yang hitam ini kan ghost ball nih namanya kan. Ghost ball ini kan berarti perpindahan bola putih pas kontak poin, berarti posisinya harus di sini kan. Nah, kalau dia 0 derajat, bola sasarannya hampir nggak kelihatan kan. Ini kan karena posisi kamera kan. Ini harusnya nggak kelihatan, dia ketutup sama ghost ball kan. Ini kan berarti 0 derajat. Nah, sekarang kurang lurus ya. Nah, oh berarti kurang. Udah lurus ya. Nah. Nih. Nah, sekarang ini. Kamu lagi. Situ. Sekarang geser bola putihnya dikit aja ke kiri kamu. Terus. Hop. Nah, sekarang nunduk. Matanya sejajar sama ini dulu. Oke? Sekarang matanya, kepalanya tetap gitu ya. Matanya ngelirik. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itulah namanya potongan bola. Itu namanya potongan bola. Oke ya. Ada yang mau lihat lagi? Nggak ada. Oke ya. Ya. Sekarang siapa nama kamu tadi? Laundry. Hah? Laundry. Kukirain laundry. Geser lagi laundry. Semakin kelihatan nggak ini ya? Bola 5. Makin kan? Nah, sekarang tadi kan udah tahu nih setengah bola. Geser sampai kelihatan bola 5-nya setengah. Sampai setengah. Nah, kalau tahu potongan bola kan enak kan? Oh, ini belum setengah. Geser lagi kalau kurang. Yakin? Kalau yakin nggak apa-apa. Yakin? Ya. Kalau salah, berdiri di depan kelas. Yang lain yakin nggak? Hah? Geser. Kalau kurang. Yang lain gimana? Masih kurang. Tapi nggak apa-apa, ini yakin kan? Tadi kan kita pakai jari nih, ini kan sudah 30 derajat kan? Nah ini arah garis masuk. Ini arah garis masuk. Nah ini arah garis bidikan. Sekarang kita buktiin, ini sudah 30 derajat belum? Ini garis masuk kan? Sarah ya. Ini Sarah ya. Nah, udah ditandain padahal. Udah ditandain padahal. Nah, sekarang nggak apa-apa. Sekarang semuanya harus lihat nih potongan bola, nggak apa-apa. Dilihat potongan bolanya. Dah. Nah, tadi kan semua tembakan adalah lurus kan? Berarti gimana caranya? Stick ini harus jajar sama garis bidikan. Lepasannya.
Tak bisa kita begini nggak masuk. Coba Laudri. Mau dites dulu nih kehebatan kamu nih. Tengah, di tengah. Bridge-nya maju dikit, bridge. Nah, tengah, tembak tengah. Lumayan lah. Bisa lah ini jadi kelinci percobaan ini. Tadi kan biasa kalau kita ada pressure kan membayangi garis masuk dulu kan. Membayangi garis masuk, kita ke sini. Sebisa mungkin semua posisi bola rutinitasnya begini semua. Walaupun bola 9 depan lubang. Segampang apapun. Jadi untuk biar nggak ada energi negatif masuk. Oh gampang ini. Nah itu bahaya itu. Bahaya itu. Contoh begini. Yudi misalkan latihannya stabil ya. 5 bola habis, 5 bola habis, 5 bola habis. Pada saat bertanding atau main sama temennya, klien lah misalnya kan. Karena gua ini latihan terus loh. Dia berusaha membuktikan bahwa dia ini bisa main biliar. Kacau. Sering kan? Nah itulah di pertandingan. 9 bola di atas meja. Habis ini. Padahal secara skill cuman bisa 5 bola. Jadi memaksakan diri gitu. Melewati kapasitas permainan kita akhirnya. Itulah kenapa alasannya. Kok latihan main bagus, tanding jelek? Ya itulah alasannya. Berusaha membuktikan. Berusaha main bagus di live, gitu kan. Bentar ya. Usahakan di tengah ya, biar nggak loncat ya. Jangan ditembak ya. Sekarang tugas kamu meluruskan stick ini ke tengah-tengah bola 8 dan pinggiran bola ini harus kelihatan penuh ke sini. Sudah? Sekarang jangan bergerak apapun ya, matanya ngelihat ke sini. Lihat sini. Matanya, setengah bola, Bang. Kelihatan nggak potongan bola setengah? Nah, sekarang berdiri. Nah, itu. Jadi kita harus paham dulu. Nunduk. Ngeliatin ini setengah belum, berdiri. Ulang lagi dari situ, ulang lagi dari situ. Nah. Jadi latihannya lebih gampang. Ayo, bayangin lagi garis masuknya. Bayangin garis masuknya, geser. Jangan nggak berhasil ya, malu aku. Malah pressure dia. Mana kertas? Bayangin nunduk, nggak apa, dihafalin dulu, nunduk, ambil posisi tembakan, posisi tembakannya ambil, jangan ditembak dulu, itu ya di tengah-tengah, sticknya jajar, ini usahakan sejajar, lihatin potongan bolanya. Nah ini miring nih sticknya nih, nggak lurus ke sini. Nah, sekarang berdiri, lang. Tadi kan kita jangan fokus sama sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan kan. Jangan fokus ke lubang, anggap lubangnya nggak ada. Kita fokusnya cuma di potongan bola. Ini sudutnya sudah benar, posisi bolanya setengah bola, tinggal lepasan stick. Balik lagi. Itulah kenapa pentingnya stop ball. Ya enggak? Jangan nggak berhasil, malu nanti. Nah, sekarang nunduk, pegang yang. Lubangnya nggak ada ya, nunduk sekarang. Nunduk, ambil posisi tembakan. Tembakan. Oke. Udah yakin? Ayun pelan-pelan. Ayunnya lembut aja. Gak usah cepet-cepet. Ayun. Goyang itu tangannya. Ayun. Terus berdiri. Tadi kurang lurus sticknya ke sini. Usahakan dia sticknya ini ya, tengah-tengah ke sini nih. Oke? Nah, kalau saya bilang tembak ya. Ulang dari awal. Sekarang nunduk. Relax saja, tenang. Oke. Ayun. Jangan dipaksa, santai aja. Nah. Tariklah, lepas. Wah, kepek. Kalau belok gagal ya. Ulang.
Lurus gak dia sudah? Oke. Sip. Nah, lepasannya lurus saja. Lepasannya lurus saja. Jangan fokus di potongan bola. Gak usah dipaksa, pas ngelepasnya ngalir aja, gitu ya. Nah, sekarang ayun pelan. Ayun pelan. Terus pelan aja, ngalir aja. Yuk, lepas. Kalau lurus kan masuk dia. Keren ya? Makasih ya. Nggak malu jadi. Nah, jadi ini kan udah ada penjelasannya kan, urutan-urutan. Nah, untuk latihan semuanya harus ini satu diamond. Jadi misalkan kita mau latihan nih, di mana bolanya? Di sini misalnya. Nah, kamu lagi. Sekarang kamu latihan bola 8 ini mau masuk kemana misalnya? Jangan tengah ya, tengah terlalu mudah. Langsung ke situ ya. Ke sini ya. Jadi misalkan kita mau latihan nih. Ya udah, di mana aja bolanya? Kita mau masuk sana. Bola putihnya mau di mana? Arahnya mau ke sini atau ke sana? Bebas, taruh di mana aja. Sini ya. Stop. Kita berarti mau latihan memasukkan bola. Bola putihnya di posisi ini. Satu diamond tadi. Satu diamond kan 6 bola kan? Udah, kira-kira aja lah. Kira-kira. Ini satu diamond nih. Ya enggak? Bola lurus, satu diamond. Boleh pakai ghost ball. Nah, boleh pakai ghost ball. Atau langsung pakai jari. Nih. Kalau bola putih ke situ berarti tangan kiri. Nah, sekarang geser. Aduh. Nah, geser searah sama bola ini, jari tengah. Up. Nah, ini setengah bola juga nih. Ini setengah bola juga. Tembaklah ini ratusan kali. Capek ya, pasti capek. Tapi kalau kita udah tahu semua prosesnya, kita lebih gampang masukin bolanya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pukulannya polos saja. Polos saja. Karena kita latihannya kan cuma masukin bola. Pukulannya polos. Jadi fungsinya ini kalau kita bola jauh, misalkan begini nih. Kita mau masuk ke sana ya. Dari sini misalnya. Dari sini. Ini aja nih. Ini biasanya orang nembak ketipisan ini. Banyak orang nembak ketipisan. Tapi kalau kita udah tahu paham sudutnya, wah kemarin coaching klinik di Maxima nih, inget nih. Udah sombong kan? Garis masuk, kata Om Biliar garis masuk. Oh, ini garis masuk. Latihan tadi berapa diamond latihan? 1. Tarik 1 diamond. Oh, ini 1 diamondnya. Ini sudut berapa ya? Kita geser, tetap di sini. Gak apa-apa di pertandingan, gak apa-apa begini. Oh, ini sekitar 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena kita udah latihan. Kalau kita sering latihan nggak mungkin nggak tahu. Sudut 30 derajat itu sekitar sini nih. Nih, ini setengah bola. Oh, ini setengah bolanya. Ini ke sini. Oh, ini lebih tipis ke kiri. Jadi kalau kita udah tahu potongan bolanya, sudut makin kecil atau makin lebar, udah feeling aja. Sisanya ya faktor latihan. Jadi walaupun bolanya mau sejauh apapun, sudutnya sama. Sama bola lurus nih. 1 diamond. Ini bola lurus kan? Kita tarik bola putih ke sini, ya masih 0 derajat. Terus kita geser. Ini 30 derajat. Kita tarik bola putihnya sampai sini, masih 30 derajat.
Balik lagi, perkara masuk atau enggaknya tergantung tangan kita. Kalau enggak masuk berarti kurang latihan, itu aja sih. Oke. Gimana? Ngantuk ya? Ada pertanyaan nggak? Yang berhubungan sama ini ya? Nggak ada? Jelas kan? Itulah kenapa saya mahal. Iya. Tadi saya mau tanya, tadi yang sebelum ini, yang tarik ke sana, belakang sana, itu benar polos saja, Polos, polos saja, polos saja, ayunannya pelan aja, pelan, pelan medium. aja. Oh cuma medium, tak gitu aja ya. Tapi bukan stop ball. Iya. Oke. Bagaimana cara menentukan speed medium? Medium. Ya. Jangan dikontenin. Nanti saya kasih tahu. Nanti saya kasih tahu tapi jangan dikontenin. Oke. Ya, di sini spesial buat Maxima ya. Ya. Yang nggak bakal ditemuin di tutorial YouTube manapun di dunia. Oke. Nggak mesti ke Tangerang. Ya, salam biliatan Pak Judi.